Tamu kita berikutnya masih ada kaitannya dengan vaksin. Dan dia sudah datang dari Sukabumi, Kang Asep. Iya, makasih Kang Asep. Silakan duduk. Kang Asep, ya. Pendidikan Anda apa? S1 Pendidikan Agama Islam. S1 Pendidikan Agama Islam. Pekerjaan Anda sekarang apa? Pekerjaan sebagai guru. Ada pekerjaan sampingan? Mungkin ya sebagai pembudidaya ini. Pembudidaya apa? Pembudidaya ikan koi. Oh, pembudidaya ikan koi. Tunggu dulu, ini topiknya adalah mengenai vaksin. Betul. Anda tadi pendidikannya apa? Pendidikannya sarjana agama. Pekerjaan? Pekerjaan sebagai guru. Lalu nyambungnya dengan vaksin di mana? Tunggu. Ini jangan-jangan saya salah ngundang narasumber ini. Karena topiknya, minta maaf, mungkin ada kesalahan ini, Kang. Ya, saya juga kurang tahu, Bang. Baik, sebelum kita cari tahu bagaimana hubungan Kang Asep dengan vaksin, ya, ada baiknya kita ikuti dulu liputan berikut ini. Vaksin dan ikan koi. Mungkin kita bingung mendengarnya, tetapi tahukah Anda bahwa sekelompok petani di Sukabumi, Jawa Barat menerapkan metode produksi vaksin untuk budidaya ikan koi? Melalui komunitas petani Mizuni Koi Farm, Asep Samsul Munawar yang akrab disapa Kang Asep ini fokus mengembangkan ikan koi jenis soa yang induknya berasal dari Jepang. Kelompok petani ini membudidayakan ikan koi dengan metode yang disebut biosecure. Metode ini fokus terhadap manajemen dan efisiensi air. Menurut Asep, pengembangan ikan koi sangat dipengaruhi oleh kualitas air. Maka kebersihan menjadi hal yang sangat penting. Terdapat 6 kolam untuk budidaya dengan metode biosecure. Setiap proses harus diawali dengan cuci tangan, dan masing-masing kolam memiliki jaring penangkap ikan berbeda. Langkah pertama, induk ikan betina dan jantan dimasukkan ke dalam kolam pemijahan atau kolam perkawinan. Kedua, hasil perkawinan dimasukkan ke dalam kolam penetasan. Ketiga, hasil penetasan dipindahkan ke dalam kolam pendederan. Keempat, setelah 1 bulan ikan dipindahkan ke dalam kolam sortir. Kelima, ikan dipindahkan ke dalam kolam pembesaran. Keenam, ikan hasil pembesaran dipindahkan ke bak karantina hingga ikan bisa sampai ke pembeli. Dalam budidaya dengan metode biosecure, dibutuhkan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Asep dan teman-teman memilih menggunakan tanaman eceng gondok untuk menetralisir air limbah sehingga tidak mencemari lingkungan. Selama 4 tahun budidaya dengan metode biosecure, Asep dan teman-teman mengaku mendapatkan manfaat yang sangat baik. Ikan aman dari virus herpes dan hasil ikan menjadi jauh lebih baik. Terbukti dengan banyaknya penghargaan yang didapatkan oleh kelompok Mizumi Koi Farm. Berhasil dengan metode ini, Asep menularkan ilmu untuk budidaya ikan koi melalui seminar, agar semakin banyak yang dapat memanfaatkan metode ini. Walaupun kita baru lihat liputan tadi, tapi masih tetap tidak jelas apa hubungan Kang Asep dengan vaksin, ya.
Tapi kalau kita ingat, terutama bagi penggemar ikan hias ya, pada tahun 2000 sampai 2002 itu ada kematian massal yang terjadi pada umat ikan. Kalau ada umat manusia, mungkin ada umat ikan. Itu terjadi wabah di mana para peternak ikan hampir semuanya itu bangkrut. Gara-gara wabah yang membuat 90% ikan yang dipelihara meninggal. Ya, wafat. Mati maksud saya. Nah, apakah Kang Asep juga mengalami hal yang sama waktu itu? Kami sebetulnya memang mengalami hal yang sama juga. Jadi hampir semua pembudidaya waktu itu terkena imbasnya untuk koi herpes virus ini. Makanya Virus apa namanya? koi herpes virus, KHV itu. Koi herpes virus. Ya. Ini yang sebuah penyakit untuk ikan koi yang memang sampai sekarang mungkin susah untuk diobati gitu. Oh, sampai sekarang masih ada itu? Masih. Virus herpes itu atau herpes Masih. virus itu? Masih ada. Oke, apa yang terjadi pada pembudidaya ikan hias atau ikan koi waktu itu? Kami terutama yang di Sukabumi, hampir semua pembudidaya itu ikannya termasuk untuk indukannya semua habis. Gitu. Walaupun ada yang tersiksa waktu itu ketika kena koi herpes virus ini, biasanya jadi carrier. Jadi Pembawa virusnya. membawa virus. Walaupun ikannya sehat, tetapi ketika dicampurkan dengan ikan yang lain, maka ikan yang lain akan kena. Jadi jalan satu-satunya memang harus dimusnahkan saja sebetulnya kalau untuk kalau yang sudah terkena. Jadi bisnis itu berantakan semua? Ya, hampir semuanya kena waktu itu. Katanya waktu itu bukan cuma di Indonesia ya, tapi hampir di seluruh Ya, dunia. semuanya kena. Terjadi wabah herpes virus ini ya? Jadi ikan yang didatangkan dari luar negeri juga semuanya kena itu pada waktu itu. Itu yang kena hanya ikan hias atau semua jenis ikan? Kalau sepengetahuan kami itu memang ikan koi gitu yang kena. Ikan koi ya, Iya. karena memang kebetulan bidang usahanya ada waktu itu ikan Iya. koi, jadi taunya ikan koi yang kena itu ya. Itu penularan herpes virus ini melalui apa kalau di ikan itu? Kalau penularan untuk ikan itu memang medianya adalah air. Jadi penularannya itu melalui air. Bisa saja misalkan dengan penggunaan yang tadi itu alat peralatan dalam satu kolam digunakan ke kolam yang lain. Nah, yang kolam yang satu kena penyakit, maka yang kolam yang lain akan terkena juga. Itu biasanya dari air semuanya. Oke. Dengan kejadian itu waktu wabah herpes virus ini melanda Sukabumi atau tempat di mana Kang Asep berusaha, berapa itu kerugian para pembudidaya ikan hias di sana? Mungkin bisa miliaran, terutama untuk untuk hobiis atau eksportir ikan hias itu memang mereka yang harganya kan juga mahal-mahal, bisa miliaran. Waktu itu apa tidak ada upaya untuk mengatasi herpes virus ini? Pihak-pihak dari Kementerian Kelautan ataupun dari Balai BBAT, Balai Besar Budidaya Air Tawar, memang mereka juga melakukan sampai sekarang penelitian. Konon katanya sih sudah ada untuk vaksin. Nah, menariknya kemudian Kang Asep dan teman-teman mencoba bangkit kembali, tapi kali ini dengan mencoba menerapkan teknologi biosecure itu ya, yang ada kaitannya dengan vaksin. Betul. Nah, baru ketahuan Anda ternyata nggak salah hadir di sini. Bagaimana cerita tentang Kang Asep dan teman-teman yang menerapkan teknologi biosecure di dalam pembudidayaan ikan hias, bercerita bagaimana usaha ikan koi yang hancur akibat herpes virus ya, atau dilanda wabah virus, kemudian mencoba bangkit lagi. Nah, waktu bangkit lagi ini boleh tahu ikan induknya itu dapat dari mana? Pada waktu itu kami dengan rekan-rekan yang sesama pembudidaya, maka kami sepakat ataupun sering diskusi bagaimana caranya kita untuk membangkitkan perkoian budidaya koi di Sukabumi ini. Yang salah satu caranya tentu saja
kita membutuhkan indukan, karena kan indukan kita habis terkena penyakit koi herpes virus itu. Nah, pada waktu itu maka kami mencoba mencari atau menyambungkan dengan BUMN. Sebetulnya ada beberapa BUMN yang pernah kita datangi. Nah, tetapi belum bisa nyambung. Nah, kebetulan kami ada mendapatkan informasi bahwa Bio Farma ini kebetulan punya mitra binaan di ujung genteng untuk penyu, maka kami mencoba menyambungkan ke Bio Farma dan alhamdulillah mendapatkan respon. Dan akhirnya sekitar 29 Juni 2010 kami dapat bantuan indukan itu dari Jepang sejumlah 18 ekor. Tapi apakah tidak ada ketakutan atau kekhawatiran bahwa akan terjadi lagi bencana akibat herpes virus ini? Ada ketakutan seperti itu enggak? Pada awalnya kami sebetulnya merasa takut. Takutnya gini, ketika dalam selang beberapa waktu setelah mendapatkan bantuan, tiba-tiba terkena koi herpes virus, terus misalkan mati semua, kami juga secara moral tentu saja malu dengan Bio Farma. Nggak enak lah, udah dibantu. Nggak enak ya, udah dibantu. Makanya kami juga meminta teknologinya. Nah, ini alhamdulillah saya terima kasih sekali kepada Bio Farma. Jadi selain memberikan indukan itu, Bio Farma memberikan teknologinya juga. Nah, istilahnya teknologi itu, ya? Iya, teknologi. Tunggu dulu, apa itu berarti induk-induknya itu disuntik vaksin satu-satu gitu? Begitu anaknya lahir, ayo masuk puskesmas, satu posyandu, suntik lagi gitu. Ya memang hampir setiap saya banyak sekali ketika saya diundang, itu ketika kita sampaikan bahwa kita sebagai mitra binaan Bio Farma, yang terbayang oleh mereka itu kita ikan-ikannya divaksin. Padahal sebetulnya Bio Farma kan tidak memproduksi vaksin untuk hewan, jadi untuk manusia. Nah, yang diberikan oleh Bio Farma kepada kami adalah teknologinya. Jadi teknologi vaksin biosecure tadi, diterapkan di ikan. Teknologi apa sih itu? Apa yang dilakukan? Sebetulnya biosecure ini bagian dari CBIB, cara budidaya ikan hias yang baik. Nah, sebetulnya simpel saja. Pertama, karena media yang paling utama untuk budidaya ikan ini adalah air, maka yang pertama manajemen air. Nah, kita dikasih bagaimana caranya untuk memanajemen air. Ini dari Bio Farma. Yang kedua, bagaimana kita membiasakan yang tadi, seperti kalau istilah yang lebih mudahnya, mencatat yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang dicatat. Dari teknologi yang diberikan oleh Bio Farma itu, maka kami membuat sebuah SOP. Nah, SOP inilah yang harus kita laksanakan secara bersama-sama, terutama di kelompok Mijumi Koi Farm ini. Nah, dari mulai yang tadi itu sebetulnya simpel-simpel saja, seperti penggunaan alat ataupun serokan dari kolam yang satu tidak boleh dipakai ke kolam yang lain. Makanya saya kasih warna. Oh iya, saya lihat tadi ada warna kuning. Ada warna kuning untuk kolam yang kuning. Itu tidak boleh dipakai. Bisa kolam serokan kuning dipakai untuk yang hijau. Nah, itu salah satunya seperti itu. Karena apa? Ini akan membawa virus. Ya, kalau ini yang satu kena penyakit, misalkan kolam A1 kena, maka nanti bisa menular ke kolam yang A2 misalkan, seperti itu. Jadi kita bagi-bagi, ada kelompok misalkan untuk kolam induk. Nah, di situ kita sediakan juga ada tempat cuci tangan dulu, terus kita pakai pakaian yang sudah disediakan, ada sepatu bootnya segala macam, baru kita bekerja di kolam itu. Terus kolamnya saya lihat tadi ditutup jaring atau ditutup apa? Itu memang harus begitu? Ditutup jaring ini sebetulnya salah satunya pertama untuk mengantisipasi hama juga. Jadi capung, kalau misalkan tidak ditutup, dia suka bertelur di situ. Nanti kan jadi larva gitu. Ya, larvanya ini bisa jadi penyakit juga. Atau misalkan capungnya habis dari kolam yang lain, tiba-tiba nempel ke kolam ini juga bisa menularkan. Kalau yang itu kena penyakit mungkin ke sini juga bisa kena. Saya lihat Anda membawa ikan koi ini. Ya. Boleh diperlihatkan kepada penonton. Ikan koi ini yang Anda sebut jenis apa tadi? Ini jenis Sowa Sansoku sama Shiro Utsuri. Oke.
Saya boleh wawancara sama ikannya? Silakan Pak. Bisa, nanti Anda terjemahkan ya. Iya. Apa bedanya hasil ikan setelah melalui biosecure tadi atau teknologi biosecure tadi dengan ikan yang dibudidayakan secara tradisional? Apa bedanya? Tentu saja pertama kita bisa menghasilkan ikan-ikan yang berkualitas dan sehat. Itu satu. Kedua, memang kita tujuannya ingin mencetak indukan yang galur murni. Jadi kita ada pemuliaan untuk indukan di mana apa yang kita lakukan sekarang itu kita sudah dari yang diberikan 18 ekor itu dari Bio Farma, sekarang alhamdulillah kita sudah mungkin 3 kali lipatnya punya indukan baru. Nah, rata-rata setiap panen bisa dapat berapa ikan koi yang sudah bisa dijual, dipasarkan? Kalau yang sudah bisa dipasarkan, ini sekali kita memijahkan, itu sekitar 20.000. 20.000? 20.000. Satu ikan, kalau ini ukuran begini berapa harganya? Kalau ini variatif, ini sekitar 250.000 per ekornya. Ini tentu saja bagaimana kualitasnya. Gitu. Oke. Kalau yang besar, yang paling besar berapa ukuran yang pernah Anda panen misalnya? Dihitung kilogram atau panjang? Panjang. Panjangnya berapa? Sekarang sudah di atas 50 sentian. 50 senti. Ya. Harganya berapa kalau sudah 50 senti? Itu biasanya kita jual paket untuk indukan. Berapa harganya? Satu paket biasanya di atas 10 itu. 10 apa? 10 juta untuk paket. Melihat harganya, mungkin saya pikir ini sebaiknya ditinggal aja ini ya. Saya sudah mulai akrab dengan dua ikan ini, jadi tolong jangan dibawa pulang ya. Saya akan merindukan mereka ini. Nah, itu dipasarkan kemana? Apakah di Jawa Barat aja? Untuk sementara kami Jakarta sama Bandung. Iya. Tapi ada beberapa juga memang yang ke luar Jawa. Ada ke Medan, ke Lampung. Kita sudah mulai kirim. Rencananya sampai 2015 itu kita sudah bisa ekspor. 2015. Baik. Ya, saya dengar Kang Asep juga punya pesantren begitu ya. Alhamdulillah. Secara ekonomi sekarang sudah sejahtera? Alhamdulillah. Dan hasil bisnis ikan koi ini saya dengar-dengar juga Kang Asep sumbangkan untuk pengembangan pesantren. Ya. Mulia sekali. Ya. Kang Asep, mungkin banyak pembudidaya ikan koi atau ikan hias lainnya yang mungkin udah frustrasi, putus asa ya, tidak mau lagi terjun ke bisnis ini. Apa yang hendak Anda katakan dengan hasil yang Anda capai melalui biosecure ini? Ada sesuatu yang mungkin Kang Asep mau pesankan untuk mereka supaya mereka tambah semangat? Bagi yang sama-sama pembudidaya, sebetulnya satu saja. Yang pertama memang semangat. Harus terus semangat. Yang kedua, inovasi. Nah, yang ketiga itu memang kita tidak bisa mengabaikan teknologi yang tadi. Bagaimanapun kita tidak bisa menyerah begitu saja. Banyak sekali rekan-rekan pembudidaya ketika misalkan ikannya mati, ya ini mah sudah takdir saja mati. Udah selesai gitu. Justru kami itu bagaimana caranya ini kenapa mati gitu. Nah, mencari hal itu sebetulnya yang harus kita sama-sama lakukan. Dan nanti mungkin sistem biosecure ini bisa juga nanti diterapkan di pembudidaya-pembudidaya yang lain. Baik. Terima kasih Kang Asep. Sama-sama. Sudah berbagi ikan koi untuk saya. Terima kasih untuk pengetahuan yang Anda bagi di sini. Jadi mudah-mudahan para pembudidaya ikan koi juga tertarik ya untuk mengikuti jejak Anda sehingga hasil panen mereka akan bagus dan secara ekonomi mereka akan lebih sejahtera. Terima kasih, luar biasa, hebat.